jiwanya kalah oleh hawa nafsu. Itu yang diborgol itu kira-kira udah banyak belum uangnya? Ibu menjawabnya jangan dengan hawa nafsu ya. Yang diborgol itu udah banyak belum uangnya? Kenapa masih korupsi? Nafsu. Hawa nafsu. Jadi penting sekali bagi kita mengenali nafsu. Nafsu itu bukan masalah syahwat lihat yang lawan jenis saja, tapi hawa nafsu amarah, syahwat terhadap harta. Pengen aja terus ya, dia sendiri nggak pakai, bahkan disembunyikan galian, bahkan dia juga pakai rekeningnya orang lain, sebagian disembunyikan di tembok, tapi terus mencuri lagi. Ini syahwat namanya greedy atau tamak. Nah, orang-orang yang oleh Allah dibuat hatinya miskin, dia akan mencuri terus sampai mati. Terus aja begitu ngambil, ngumpul. Kepuasannya tuh hanya ngumpul dan tidak pernah puas. Padahal setiap rupiah pasti dituntut di akhirat nanti. Demi Allah, yang dibanggakan di dunia di akhirat bisa jadi penyesalan kalau menjemputnya tidak benar dan udah dikasih makanya tidak benar. Jadi ingat baik-baik ya, kita senang kan dapat uang, padahal nanti itu bisa jadi jalan penderitaan kita kalau tidak benar dalam niat cara ketika ketemunya dan niat cara ketika sudah dikasih. Hati-hati hadirin, dua hisab tentang harta itu, ketemunya dan sesudah dapat diapain. Syahwat macam-macam. Sekarang syahwat populer ya, yang suka sekali like dan subscribe, semuanya diposting karena dia punya syahwat ingin diakui. Mau makan posting, mau tidur posting, sedang tahajud posting, masya Allah. Subhanallah ya. Hati-hati hadirin, syahwat ingin diakui, syahwat ingin dikagumi, syahwat ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Ini syahwat hadirin. Capek hidup seperti itu. Jadi latihan haji itu adalah latihan mengendalikan syahwat. Makanya kalau ihram tidak boleh pakai jas, pakai dasi. Tidak ada yang ihram pakai mahkota. Walaupun ratu ketika haji tetap pakaiannya ihram, tidak pakai harum-haruman. Itu semua sebetulnya mengendalikan diri dari kesukaan ya, kalaupun tidak apa-apa. Yang kedua, latihan apa? Fusuk, fasik. Kalau rofas dari lisan dulu, kemudian ini orang haji kalau pulang haji itu harusnya bisa mengendalikan syahwat terhadap kekuasaan, syahwat popularitas, syahwat terhadap harta, terhadap yang bukan haknya. Haji mabrur itu sebetulnya bisa menahan diri. Dua, larangan kedua fasik. Fusuk itu artinya keluar ya dari perintah Allah. Jadi orang fasik itu dia tahu tapi tetap tidak mau patuh lah, kurang lebih. Di antara jenis kefasikan itu yang dilarang pada waktu haji, yang melanggar apa yang Allah perintahkan, bergunjing, meremehkan orang lain, bergibah, saling mencela, menyakiti, dan melanggar aturan Allah. Jadi selama haji itu kita bukan hanya dilarang melakukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil juga mulai dihindari. Ini kerennya nih hadirin.
Jadi haji itu aslinya bukan semata-mata tawaf muter, bukan semata-mata sa'i, Safa, Marwah, atau diam di Mina, atau diam di Arafah, atau lempar jumroh. Bukan hanya fisik saja, tapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi hasilnya tuh dia gini, dosa besar itu akan lebih mudah terjadi kalau orang senang melakukan dosa kecil. Misal mata ya tidak dijaga, sering lihat tayangan tidak baik, ujungnya zina dia. Makanya kalau dari dosa kecil sudah mulai dijaga, nanti dosa besar lebih tercegah. Larangan yang ketiga adalah jidal. Jidal itu adalah berbantah-bantahan, debat kusir, pertengkaran yang tidak manfaat. Kenapa kok larangan? Karena waktu haji itu panas, kalau di musim panas ya, ramai banyak orang berdesak-desakan, serba antri, juga situasi dengan berbagai suku bangsa, udah gitu kurang tidur, kalau makan banyak ya, justru kompensasinya itu. Tapi apalagi di Mina, ke toilet antri, mau melakukan wudhu antri, ini mau makan antri. Kalau tidak berhati-hati, jadilah penyakit jidal ini. Yang menarik ini Pak, dari 3 larangan itu, pertama rofas, baru fasik, baru jidal. Yang 2 ini berkaitan dengan lisan. Ini tolong dipahami nih Bu, Pak ya, bagi yang mau berangkat haji, yang sudah haji, baru pada yang daftar, amalkan ini dari sekarang. Kenapa berkaitan dengan lisan? Coba kita urut-urut ya Bu ya. Pak, bahagia itu adalah bisa menyikapi kejadian dengan sikap yang disukai Allah. Di dunia namanya bahagia itu apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dipuji, dicaci, dihormati, difitnah, ada, tidak ada, mudah, susah, anteng. Karena menyikapinya dengan sikap yang Allah sukai. Jadi orang yang hayatan thayyibah itu enggak riweuh dengan dunia ini. Yang belum terjadi, tenang aja, tidak ada Allah. Yang sudah terjadi, memang sudah takdirnya. Fokusnya sekarang, menyikapi episode apapun dengan sikap terbaik. Bahagia nih, bahagia. Jadi dolar mau naik berapa saja, pertanyaannya punya tidak, itu saja. Apa Bu? Dolarnya nggak punya, berasnya naik sekarang 95 kilo ya. Ya, nggak apa-apa. Dengar, lanjut. Jadi hidup ini tenang, bahagia, ajeng, bukan hanya pada sesuatu yang cocok, tapi pada yang tidak cocok juga. Apa yang membuatnya? Kuncinya 2 tadi, apa? Iman dan amal soleh. Apa yang membuat orang iman yang kuat? Nah, lihat urutannya ya. La yastaqimu imanu abdin, tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta hingga yastaqima qalbu, hingga hatinya terjaga. Jadi iman itu buah dari hati yang terjaga. Lihat lanjutan hadis ini, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan.
Tidaklah hati orang bersih terjaga hingga bisa menjaga lisan. Dari sini ternyata. Nah, ini sudah dibuktikan ayat yang tadi itu ternyata dalam hadis itu 2 kali lebih mengingatkan bahaya lisannya dari rofas dan jidal. Nah, bagaimana nih sekarang supaya iman kuat? Hati harus bersih. Bersih dari jaga lisan. Lisan dari mana supaya hati bersih? Latihan utamanya adalah diam. Faliyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Nah, berkata baik ini lebih mudah dilakukan oleh orang yang bermujahadah, diam, menjaga lisan. Langsung diam. Cukup 1 patah kata untuk bikin berantem di rumah, benar? Cukup 1 patah kata untuk membuat tidak bisa tidur semalaman 3 hari. Cukup 1 patah kata. Oleh karena itu, haji mabrur bisa dilihat dari kemampuan menahan diri. Latihan bicara atau latihan diam, mana yang lebih penting? Latihan diam. Bukan bicara. Bicara baik itu hadiah dari Allah bagi orang yang bisa menahan diri. Ada 4 tingkatan bicara tuh ya. Bicara baik itu paling tinggi. Kalau tidak bicara baik, diam. Ini iman di sini. Di bawah itu namanya sia-sia. Di bawahnya lagi bicara yang haram, bicara yang buruk. Ini udah pasti sengsara. Kalau orang biasa berkata yang kasar, yang jelek, yang tidak bagus, dia enggak akan bisa zikir, susah. Karena zikir ini lebih mudahnya dari diam. Jadi kalau ada yang berkata, kenapa ya mas, saya tuh kok sholat tuh jarang khusyuk, ada kemungkinan banyak ngomong. Kata siapa? Saya banyak ngomong. Jangan berusaha kalau ke saya. Saya biasa diam. Dari tadi juga saya diam. Terus saya ngomong. Hadirin, kenapa ya kalau saya tidak nikmat munajatnya, besar kemungkinan bisa tidak terjaga. Kenapa kok saya susah menangis dalam tobat? Lisan tidak terjaga. Karena efek dari lisan tidak terjaga ini mengeraskan hati. Orang yang mudah celetak-celetuk, orang yang mudah komentar, segala dikomentarin. Mau apa? Segala dikomentarin. Demo dikomentarin, padahal dia tidak ikut. Maksudnya komentarnya tuh seperti dia yang kejepit gitu. Seperti dia yang kepentung. Sepak bola udah selesai, udah jelas 3-0 dikomentari. Mau apa? Udah selesai kan? Harusnya pemain itu nggak usah main. Bagaimana nggak main? Dia tadi main. Tapi harusnya 2-1. Kata siapa? Udah jelas 3-0. Aneh. Halo? Pokoknya Bu, Pak, orang yang tukang celetak-celetuk besar kemungkinan hidupnya tidak tenang, sholatnya tidak khusyuk, doanya juga mungkin kurang mustajab, jarang bisa ibadah, tobat, tidak menikmati munajat, karena seperti botol soda, kalau dikocok keluar airnya tinggal dikit, air aslinya benar. Apalagi yang kurang baik dalam berbicara, segala diceritakan. Mau apa segala diceritakan? Mau apa? Apalagi tentang diri. Stop.
Kalau kita udah cerita banyak tentang diri, besar kemungkinan pakai bohong plus bohong. Karena ketika kita cerita diri, cerita keluarga, cerita anak, cerita pengalaman, cerita aset, cerita bisnis, intinya kita cerita lebih besar ingin pengakuan orang, ingin diakui kita tuh gimana lah. Nah, sedangkan keadaan kita tidak semuanya layak diakui, makanya di-upgrade. Coba jus 30 dengan 30 jus bisa ditukar aja. Jadi anak ibu tuh apa, jus 30 jus, tapi fatal hasilnya. Seperti yang disumpah, sok saya disumpah dengan 30 Quran, maksudnya 30 jus mungkin. Halo. Udah, tidak usah segala diceritakan. Boleh tidak cerita? Boleh. Tapi hati-hati, jangan pakai bumbu bohong. Yang aman gak usah banyak cerita, secukupnya saja. Juga tidak usah segala ditanyakan. Jangan iseng pengen nanya orang. Berapa kintal ibu berarti? Sudah cukup ya untuk membuat putus komunikasi. Bapak belajar gini, gajinya berapa? Stop banyak tanya, stop. Kalau tidak penting-penting amat udah diam, gak usah nanya. Karena pertanyaan bisa bikin perasaan orang gak enak. Ibu anaknya berapa? Emang setiap ibu-ibu ditakdirkan punya anak? Nah, semuanya. Ibu kesini sendirian, gak sama suami. Emang harus ada suami? Belum tentu, mungkin udah meninggal, mungkin udah pisah, mungkin lagi di luar negeri, mungkin lagi ada masalah. Diam. Aduh, gak boleh lembut meja ya. Jadi nggak boleh nyebut seperti siapa ya, itu sama aja. Tidak usah, ada teman lagi nelpon. Gimana dong? Kita di sebelahnya. Ada apa bu? Ada? Iya. Ada segala. Oh apa nanya? Itu dari kolektor lagi nelpon. Stop, jangan segala pengen tahu urusan orang. Stop, jangan segala ditanyakan, kecuali yakin pertanyaan ini aman. Termasuk iseng, maaf ya, karena qadarullah, kalau ceramah datang ke satu tempat, pertanyaannya tuh standar Pak, beberapa. Bagaimana di jalan macet enggak? Waduh, ini kan menyusahkan saya. Perjalanan 1,5 jam, saya harus mikir-mikir ke belakang, padahal saya tidur. Udah kan nggak penting cerita macet, yang penting udah nyampe di tempat ceramah. Benar tidak? Halo? Udah hadirin, jangan banyak nanya. Kalau ingin hidup tenang, secukupnya saja. Apalagi nanya yang sensitif, ngobrol suami istri. Mas, dulu waktu SMA punya pacar tidak? Ini kan cari penyakit. Yang ditanyanya udah aki-aki. Udah, jangan merusak hati kita dan hati orang lain dengan pertanyaan. Gak usah ngungkit-ngungkit yang lalu, udah. Hidup ini sebentar, besok lusa juga mungkin udah mati. Yang bikin selamat itu qalbun salim. Jangan kotori hati dengan banyak tanya. Juga jangan segala menjelaskan, apalagi gak ada yang nanya. Sebetulnya saya datang ke sini itu tidak mudah ya, gak ada yang nanya. Datang-datang itu ya waktu saya nyium Hajar Aswad, gak ada yang nanya.
Nggak usah hadirin, tidak usah menjelaskan siapa kita. Kalau orang itu udah suka ke kita, nggak dijelaskan juga udah suka. Kalau orang itu sebel ke kita, kita jelaskan makin sebel. Beneran, kita punya sesuatu tuh, kalau kita jelaskan belum tentu membuat orang senang, ada yang jadi dengki. Mau umroh, umroh, nggak usah dijelaskan. Saya sekarang umroh karena tabungan saya ujian. Ya. Tidak usah segala dijelaskan. Ini penting nih hadirin, karena kita suka pengen iseng menjelaskan segala hal. Pulang capek ya sudah, tinggal istighfar. Ayo, capek pisan, kawatnya sekarang kacau ya udah mati atulah daripada begitu. Kereta api sekarang padat, ya kalau mau nggak padat cari kereta tak lalu lintasnya. Gak usah segala dijelaskan. Kesusahan kita, kepahitan, penderitaan, sakit, kegetiran hidup, kalau nggak ada manfaat sudah. Apalagi suka cerita di medsos, mau apa? Orang yang suka curhat di medsos tuh orang yang tidak ridho ke takdir. Semua orang punya masalah, bukan cuma kita, benar? Stop. Segala menjelaskan, simpelin mulut ini supaya lebih tenang hidupnya. Jangan segala diperdebatkan. Udah bikin simpel. Bapak mau ke kantor, istri nyiapin kos kaki pink. Udah. Sepatu di dalam sepatu di dalam celana beres. Pakai nanti di luar buka. Daripada ribut, disangka nggak setia. Spray di rumah diganti warna pink, biarin. Tidur juga nggak lihat spray. Halo, makanan nggak cocok telan. Kalau ini asin kumur, nggak ada waktu. No debat, benar. Apalagi kalau debatnya perkara centeng, perkara uang, perkara makanan, centeng banget. Ayo Pak olahraga, udah siap nih Bapak mau olahraga ya Pak. Gak jadi lah malah, males. Tinggal gak jadi ya. Ini udah setelan, udah diam, tinggal buka aja. Enak Pak hidupnya itu. Belok kiri, belok kanan, kata istriku kanan, tiba-tiba macet, tinggal balik lagi. Kenapa jadi rewel? Mesti pakai nyuruh ke kanan. Kenapa sih hidup dibikin ribet? Ini yang bikin hidup tidak tenang. Sholat tidak khusyuk, munajat tidak lezat, air mata tobat susah keluar, kebanyakan bunyi mulutnya. Ini saya cerita karena haji itu ternyata diapitnya fasik itu oleh dua bahaya lisan. Udah, nggak usah marah-marah, udah. Kalau marah dikit, bentar, dah. Udah jelas gitu hadirin. Anda nggak boleh banyak bicara, segitu aja.